sekali ya Pak Man, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman? Hello Wanderers, pada tahun 2022 kemarin, Malaysia berupaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN dengan menggelar berbagai seminar, simposium, dan diskusi. Upaya ini bertujuan untuk mengangkat bahasa Melayu secara internasional dan mendunia. Tapi sayangnya, Indonesia tidak setuju dengan usulan tersebut. Dan ini membuat harapan untuk menjadikan bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa kedua di ASEAN akhirnya terhenti. Berbagai macam cara dilakukan Malaysia hingga melakukan wawancara dengan seorang ahli bahasa Indonesia untuk berbagi pengalaman, memberi arahan dalam memajukan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Nah, dalam undang-undang bahasa ya, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi, bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa, dan inilah bahasanya. Perlu dicatat oleh netizen di negara tetangga bahwa terkadang terdapat persepsi yang keliru, dan mereka pernah menyinggung bahwa para pemimpin Indonesia tidak menguasai bahasa Inggris, khususnya dalam pidato-pidato pada acara internasional. Tapi nyatanya Indonesia memiliki regulasi yang menetapkan bahwa para pemimpin Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum internasional. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di tingkat global. Hingga saat ini, bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai salah satu dari ke-10 bahasa resmi. Bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya, tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing
yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, di kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu melayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Jadi Sobat Maju, begitulah kemajuan bahasa Indonesia. Dan perlu diketahui, bahasa Indonesia sudah ada peraturannya, sudah tercantum di dalam Undang-Undang Indonesia. Maka dari itu, peraturan tidak hanya memperkuat keberadaan bahasa Indonesia, tapi juga melindungi bahasa-bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Melayu daerah. Nah, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?